Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvianti, NIM akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur penangkapan juga identifikasi lalat yang telah saya lakukan. Prosedur yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Peralatan yang saya gunakan, yang pertama adalah alat perangkap lalat atau lem lalat. Yang kedua adalah kandang lalat yang saya gunakan untuk menyimpan lalat supaya tidak kabur. Yang ketiga adalah kaca pembesar atau loupe yang saya gunakan untuk memperjelas penglihatan. Yang keempat adalah jarum atau peniti yang digunakan untuk memegang lalat. Yang selanjutnya adalah tisu. Yang selanjutnya adalah senter dan juga penggaris. Dan juga bahan yang saya gunakan adalah ada lalat yang nanti kita akan cari, dan yang kedua adalah kloroform untuk membius lalat. Melakukan penangkapan lalat, di mana saya melakukan penangkapan lalat di dua tempat yang berbeda. Yang pertama adalah saya meletakkan perangkap nyamuk ini di lokasi belakang rumah saya. Saya melakukan penangkapan nyamuk di daerah kebun, di mana di situ ada buah busuk yang kemungkinan besar bisa menarik perhatian nyamuk. Hasil tangkapan lalat yang saya dapatkan di dua lokasi yang berbeda tadi. Yang besar saya dapatkan di lokasi belakang rumah saya, dan nyamuknya kecil saya dapatkan di perkebunan tempat buah busuk yang saya lihat tadi. Selanjutnya memindahkan hasil tangkapan lalat tadi ke wadah bertisu berkloroform supaya lalat tadi bisa terperangkap dan juga bisa pingsan. Langkah selanjutnya, memindahkan lalat hasil tangkapan tadi dari tisu berkloroform ke tempat pengamatan dengan menggunakan jarum pentul dengan hati-hati supaya sampel tidak rusak. Lalu, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi anatomi lalat yang sudah saya dapatkan tadi dan sesuaikan dengan kunci identifikasi supaya dapat menentukan jenis lalat tersebut. Selanjutnya, hasil identifikasi lalat. Yang A, panjang tubuh 7 mm, B, warna tubuh abu-abu kehitaman, C, kepala besar berwarna coklat gelap, D, mata besar menonjol dan terpisah, E, mulut dan proporsi seperti paruh, F, antenanya terdiri dari 3 ruas, bagian toraks, G, pada bagian permukaan atas torak terdapat 4 garis berwarna hitam, bagian sayap, H, sayap 1 pasang sayap, I, sayap tipis serta tembus cahaya, yang J, panjang venasi sayap 6 mm, yang K, sayap tembus pandang dan terlipat lurus ke belakang saat istirahat, yang L, sayapnya mempunyai 4 garis strap, kemudian bagian abdomen, yang M, bagian abdomen berwarna kuning-orange, bagian N, perut abu-abu kuning dan garis tengah yang lebih gelap dan berbintik kekuningan, yang O, ketiga pasang kaki lalat ini menjulur, ujungnya mempunyai sepasang kuku dan sepasang bantalan yang disebut dengan pulvillus yang berisi kelenjar rambut. Sehingga dapat diketahui bahwa lalat yang saya temukan di belakang rumah ini adalah jenis lalat rumah atau Musca domestica. Hasil identifikasi yang kedua tampak jelas perbedaan ukuran lalat pertama dan lalat kedua. Poin A, ukuran lalat adalah 3 mm, B, tubuh berwarna kuning kecoklatan, poin C, kepala bulat agak lonjong, poin D, melekat antena dengan 3 ruas, poin E, kepala tipe mulut spons pengisap. Bagian toraks, poin F, bagian punggung berupa garis tengah, kemudian garis pinggir atau lateral berwarna kuning di masing-masing sisi latero-dorso-dorsal skutum. Kemudian poin G, dari arah dorsal tampak warna dasar skutum. Poin H, sisi lateral beberapa bagian juga mempunyai warna skutelum. Bagian sayap, poin I, mempunyai bercak pada bagian tepi posterior. Bercak tersebut mempunyai vena costa serta subcosta dan vena-vena lainnya di sekitarnya. Kemudian bagian abdomen, poin J, abdomen lalat buah berwarna coklat tua. Pada tergit ruas kelima abdomen lalat
terdapat sepasang bercak berbentuk bulat disebut dengan keromata. Jadi, hasil identifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa lalat kedua yang saya dapatkan di bagian buah adalah lalat buah atau Drosophila. Sekian penjelasan prosedur penangkapan dan juga identifikasi lalat yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.